Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada relevansinya. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semakin semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan wacana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan ditunda. Dan ini masih wacana Bapak Ibu ya, ini belum ada kepastian. Kemudian penghapusan honorer juga ditunda. Nah, ada apa dengan itu Bapak Ibu? Tentunya ada tujuan terbaik pemerintah untuk Bapak Ibu honorer. Jadi walaupun RUASN dan penghapusan itu ditunda sesuai dengan wacana, hak-hak honorer tetap dijaga tanpa ada PHK massal. Jadi terkait dengan hal ini katanya no debat. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perkembangan tata kelola pemerintahan terus mengalami penyesuaian. Salah satu arahnya yaitu dalam hal bagaimana untuk menyelamatkan Bapak Ibu honorer, di mana salah satunya adalah mengenai rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN. Walau ada informasi yang menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan langkah penghapusan status honorer sedang dalam pembahasan, kabar terbaru menunjukkan bahwa pengesahan revisi undang-undang tersebut diundur. Ingat Bapak Ibu, hanya diundur, bukan berarti dibatalkan. Pemerintah menegaskan bahwa honorer tidak akan diberhentikan dan justru sedang dipersiapkan untuk diangkat. Tentunya diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS bagi yang memenuhi syarat, demikian juga dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mengenai keputusan untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak diambil tanpa pertimbangan matang. Dalam hal ini tentunya wajib ada pertimbangan yang sesuai. Keputusan untuk hal ini tentunya dipikirkan dengan baik dan matang, maka perlu diketahui jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sendiri rencananya akan disahkan pada Agustus lalu, tetapi tertunda hingga November 2023 mendatang ini. Pada Selasa, 29 Agustus 2023, dikutip dari laman dpr.co.id, Mardani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengungkapkan jika jadi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah mulai selesai, tetapi memang kejar-kejaran, pemerintah mengingatkan bahwa November 2023 semua urusan honorer selesai. Tetapi saat yang sama di lapangan ada demikian banyak permasalahan. Nah, ada apa permasalahan tersebut Bapak Ibu? Tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti temuan-temuan dari BPKP terkait dengan pendataan honorer yang telah ditemukan bahwa ada 1 jutaan honorer bodong yang mana datanya ada dalam database BKN tetapi tidak benar-benar honorer. Yang artinya hanya sekedar honorer titipan atau honorer siluman. Itulah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal menuntaskan persoalan ini, sehingga sedang dilakukan pemeriksaan atau verifikasi dan validasi terkait dengan data honorer bodong dimaksud, dan tentunya hal ini akan menghambat pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menuntaskan honorer yang benar-benar honorer selama ini dan sudah benar-benar berkontribusi untuk menjalankan tugas pengabdian dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Hal ini juga diperpanjang dalam arti ditunda sementara pengesahan RUASN dan pengangkatannya supaya pemerintah bersama dengan DPR RI tidak salah langkah dalam hal menetapkan siapa saja Bapak Ibu honorer yang berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Baik itu pegawai negeri sipil atau PNS, demikian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tentunya.
Dengan begitu, maka pemerintah berharap dapat lebih menyempurnakan aspek-aspek tertentu dalam revisi undang-undang tersebut untuk menjamin keadilan dan hak-hak semua pihak, termasuk para honorer. Selain itu juga, walaupun ada isu penghapusan status honorer, ingat bahwa penghapusan status itu berarti pengalih statusan, ya, artinya honorer dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Bukan berarti penghapusan status honorer dalam arti dipecat atau di-PHK secara massal. Pemerintah telah menegaskan posisi para tenaga non-ASN ini di masa depan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak memberhentikan honorer. Seiring dengan kata pemberhentian, kita ingat surat edaran terakhir yang telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa yang pertama dan utamanya honorer diselamatkan, tidak akan ada pemberhentian massal. Kenapa? Karena memang diakui bahwa dedikasi pengabdian serta kontribusi honorer selama ini itu sangat penting bagi negara dan sangat penting bagi pemerintahan. Bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak akan memberhentikan honorer. Jadi sebaliknya langkah-langkah konkret sedang disiapkan untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Ini tentunya menjadi angin segar ya bagi para honorer yang selama ini hidup dalam ketidakpastian terkait dengan status pekerjaan mereka. Karena memang tidak lama lagi akan ada kejelasan terkait dengan kejelasan status pekerjaan dan hal lain. Informasi terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu, silakan cari informasi terkait dengan klarifikasi status honorer. Ada dua golongan terjamin dan ini prioritas DPR RI dan pemerintah. Nah, kira-kira apa golongan itu? Tentunya Bapak Ibu harus berupaya kira-kira siapa saja atau golongan honor mana saja yang menjadi prioritas tersebut. Semisal dari 2,3 juta tenaga honorer yang ada sekarang, ternyata ketika diverifikasi punya beberapa catatan. Yang kedua, kalau diangkat semua pemerintah tidak punya anggaran. Yang ketiga, sudah dikasih tahu tidak boleh ada PHK massal, tutur Mardani Alisera. Jadi kenapa? Karena nggak boleh PHK, nggak boleh bengkak anggaran, dan nggak boleh juga membebani pemerintah berikutnya. Akhirnya keluarlah jalan tengah P3K dan ASN paruh waktu, karena sekarang ASN itu terdiri dari dua, yaitu satu PNS, satu P3K. Jadi begitulah tambahan yang disampaikan oleh Mardani Alisera. Perlu juga diketahui jika honorer Indonesia dihadapkan pada penghapusan status mereka. Berdasarkan ketetapan surat pengumuman Kemenpan RB, awalnya honorer akan dihapus per 28 November 2023. Lalu mundurnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai payung hukum untuk honorer, juga mengendurkan waktu penghapusan honorer tersebut. Ditambah oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rijal menuturkan dalam salah satu pasalnya, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar beri tenggat waktu sampai Desember 2024. Itu mengartikan jika pemerintah memiliki rentang waktu 1 tahun untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia hingga penghapusan dipastikan di penghujung tahun 2024. Dalam kerangka negara yang demokratis, setiap kebijakan publik selalu diharapkan mengedepankan kepentingan terbaik masyarakat. Meskipun ada beberapa ketidakpastian mengenai nasib honorer dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pesan yang jelas dari pemerintah adalah keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, dalam arti yang terbaik bagi tenaga honorer. Jadi para honorer bisa sedikit bernapas lega menanti kepastian selanjutnya dengan optimisme. Jadi penting bagi semua pihak, khususnya tenaga honorer, untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait revisi Undang-Undang ASN dan status mereka dalam arti status honorer. Sebagai warga negara yang baik, honorer memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Selain itu juga dengan informasi yang tepat, honorer dapat lebih siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu.
yang menegaskan bahwa walau RUASN dan penghapusan honorar tertunda, itu tidak bakal terpengaruh dengan hak-hak honorer. Sebab hak-hak honorer tetap dijaga dan dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.